Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya yang ada di rumah, penonton setia channel Ma'had 1 UIN Tulungagung. Kembali lagi di Mantul Podcast. Mantul Podcast, mantul banget loh. Oke, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal yang sangat menarik. Ada sisi inspiratif dari koordinasi keamanan kampus, kemudian kita sharing-sharing masalah setelah kuliah mau ngapain aja dengan wirausaha terkenal yang salah satu alumni kampus UIN 1 Tulungagung. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal yang tidak kalah menariknya dengan tema-tema yang telah dibahas sebelumnya. Penasaran? Tetap pantengin Mantul Podcast. Mantul banget loh. Oke pemirsa semuanya di rumah, kayaknya kalian sudah penasaran banget dengan narasumber kita pada episode Mantul Podcast kali ini. Dan kayaknya udah gak sabar juga sih mau ngajak ngobrol-ngobrol. Jadi langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Mbak Sally Rumzatul Inayah. Mbak Sally. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Sally? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sangat kalem sekali ya teman-teman semua, cantik sekali. Kabarnya baik ya Mbak Sally? Baik sekali. Oke, sebelum kita ngobrol banyak tentang Mbak Sally, siapa Mbak Sally ini dan Mbak Sally ini ngapain aja, kenapa kok kita undang ke sini? Yang pastikan bukan tanpa sebab ya. Pasti Mbak Sally ini adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi, makanya bisa duduk di kursi Mantul Podcast ini. Oke guys, jadi sedikit informasi tentang narasumber kita yang sangat cantik ini. Jadi beliau ini nama lengkapnya adalah Sally Rumzatul Inayah. Panggilnya Mbak Sally atau Kak Sally? Sally, iya. Sally aja. Panggilnya Kak Sally. Kak Sally ini lahir di Pasuruan pada 31 Oktober 2001. Dan Kak Sally ini sekarang semester 6 ya Kak ya? Jurusan semester 6, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan Kak Sally ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat aktif mengikuti organisasi di kampus. Salah satunya organisasi yang diikuti ya, ini adalah Badan Pengurus Harian LSO Fuad Musik. Kemudian Kak Sally juga tergabung pada Dewan Perwakilan Wilayah 4 ITLA Divisi Ekonomi Kreatif tahun 2023. Kemudian aktif juga di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad tahun 2022 sampai sekarang masih ya Kak ya. Oke, Kak Sally, ini kan Kak Sally sangat luar biasa, Masya Allah sekali organisasi yang diikuti. Kalau sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Organisasi yang sedang diikuti sekarang apa saja? Organisasi yang sedang diikuti ya DEMA ya, Dewan Mahasiswa. Dewan Eksekutif. Gak apa-apa nanti di-cut. Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Sebagai apa? Ininya divisinya Bakat minat. Iya. Oke. Selain di DEMA, aktif di mana lagi? Di ITLA. Di ITLA. Ya, masih di ITLA. Mungkin sebagian teman-teman semua yang sekarang lagi nonton Mantul Podcast ada yang masih belum tahu sebenarnya ITLA itu apa sih Kak? Mungkin bisa dikasih sedikit informasi. ITLA itu apa ya, kayak gabungan mahasiswa bahasa Arab se-Indonesia. Dan di situ kita ada kalau nggak salah 6 wilayah ya, 6 kayak misal DPW 1 sampai DPW 6. Dan kalau DPW 4 itu kita NTB, Bali sama Jawa Timur gitu. Jadi bisa dibilang ITLA itu adalah salah satu organisasi persatuan mahasiswa jurusan bahasa Arab gitu ya, sastra ataupun pendidikan. Iya, bahasa Arab pokoknya. Pokoknya bahasa Arab berbau-bau, Iya. bahasa Arab masuk ke ITLA. Satu Indonesia ya berarti cakupannya. Iya. Cakupannya satu Indonesia. Nah, sebenarnya Kak Sally ini sejak kapan mulai aktif berorganisasi kalau boleh tahu? Sejak masuk kampus kah atau dari dulu emang suka banget di organisasi? Emang dari dulu sih Mbak. Emang dari dulu Iya. ya? Dari mulai kan saya MTS kan ya. MTS itu udah ikut OSIM, terus pas MAN itu ikut OSIM juga.
Terus sekarang juga ikut Dema, ikut PMII dan lain-lain. Oke, organisasinya sangat banyak yang diikuti dari dulu, berarti emang suka banget berorganisasi. Nah, kadang tuh kan kalau kita sebagai mahasiswa ya, ini sudah sangat dicapaikan dengan banyak sekali tugas ya, deadline tugas, kemudian apapun itu. Motivasi Kak Sally untuk aktif berorganisasi juga sebagai mahasiswa tuh apa, kalau bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya ada di rumah? Kalau saya sendiri kan ya memang sibuk kuliah, tapi organisasi ini saya buat kayak hiburan gitu loh pas waktu kuliah. Iya. Jadi kalau kita monoton kuliah terus, nggak ada organisasi kayak kurang gitu ya. Kayak kurang gitu ya? Iya, kurang gimana Kalau gitu. sayur asam tuh kayak nggak ada garumnya gitu ya? Bener banget, nggak ada garam gitu ya? Iya. Oke, jadi gimana tuh kalau misal pulang kuliah terus ikut organisasi, gimana tuh cara bagi waktunya? Tergantung masing-masing ya Kak ya. Kalau Kak Sally gimana? Kalau saya sendiri kayak menyempatkan organisasi. Kan organisasi juga kita kan nggak perlu fokus pada materi-materi, kan pasti ada bercandanya. Kalau kuliah kan kita fokus tuh sama dosen jelasin mahasiswa gitu kan. Kalau organisasi kan kita ada bercanda-bercandanya, kumpul sama orang-orang banyak gitu. Jadi bisa jadi salah satu alat untuk merefreshingkan diri gitu ya? Bener banget. Jadi kalau misalnya lagi jenuh dengan tugas-tugas kampus, larinya ke organisasi. Iya, gitu kalau ya? saya pribadi gitu. Jadi dialokasikan waktunya itu ke arah yang positif ya Kak ya, ikut organisasi kayak gitu. Iya. Oke, keren ya Kak Sally ini teman-teman semuanya. Oke Mbak Sally, biasanya kan orang kalau ikut organisasi, ini yang aku dengar ya, kalau aku dengar dari orang-orang di luar sana, stigma yang cukup melekat kuat pada orang yang suka ikut organisasi, baik itu di kampus atau di luar kampus tuh pasti kan menuai pro dan kontra ya. Ada yang punya penilaian positif, ada yang negatif. Nah ini untuk sebagian orang biasanya tuh menganggap bahwa orang ikut organisasi tuh buang-buang waktu gitu, nongkrong nggak jelas, kesana kemari nggak jelas. Gimana tuh Mbak Sally kalau menanggapinya stigma orang-orang seperti itu? Tergantung tujuan juga ya Mbak ya. Kalau saya sendiri kan menganggap organisasi itu sebagai wadah saya. Tapi nggak sedikit banyak orang juga ada yang bilang kalau ikut organisasi itu menjadi apa ya, kayak babu gitu ya jeleknya. Ih apa sih dikongkon-kongkon gitu ya bahasa Jawanya. Padahal ya nggak semua kayak gitu kan. Niatnya organisasi itu kan menjadikan orang itu lebih baik. Iya, lebih baik lagi gitu ya. Kalau orang yang mikir babu ya mungkin dia punya pandangan kalau disuruh-suruh gitu mungkin kayak babu gitu ya. Berarti dikembalikan kepada orangnya ya. Nah, kalau kita melihat kan setiap orang itu dikembalikan lagi kepada sifat orangnya dan juga niatnya. Kalau memang niatnya dari awal mungkin sudah aku mau aktif berorganisasi, mau membangun skill, mau nambah relasi, insya Allah selama proses itu berlangsung yang didapatkan adalah hal-hal yang positif gitu kan. Beda lagi kalau misalnya orang dari awal udah niatnya udah salah gitu mungkin ya, mau cari cowok atau gimana, jadi nanti jatuhnya ya banyak hal-hal yang mudarat yang datangnya didapetin gitu ya Mbak ya. Iya, tergantungnya juga Tergantung, iya. Kan banyak juga kan orang yang ikut organisasi itu cuma kayak buat gaya-gayaan. Iya buat... benar. Yang paling aku banyak denger itu sih ikut organisasi biar kelihatan keren gitu kan, apalagi di kampus. Nih, tuh orang tuh ikut Dema kayak gitu kan. Iya, buat biar terkenal. Biar terkenal. Iya. Tapi aku dulu awal-awal juga pikir kayak gitu sih. Oh, awalnya gitu Iya, juga. tapi ternyata pas udah jalan di organisasi itu nggak hanya itu, tapi itu juga didapatkan. Bonus lah ya, Iya, bonusnya iya. jadi banyak orang yang kenal gitu ya. Iya, bonus ya. Jadi ya bisa dibilang banyak yang kenal lah ya. Kalau ikut banyak organisasi kan relasinya banyak gitu kan. Iya. Oke. Dan yang aku dengar nih Mbak Sally, selain aktif berorganisasi, Mbak Sally ini suaranya juga merdu banget loh teman-teman. Ya kan? Pernah jadi juara 2 tingkat nasional tahun 2022 ya. Iya, benar banget. Gina Arobi. Waduh, keren kan? Mungkin pemirsa semuanya di rumah
penasaran nih, gimana sih suaranya Mbak Seli? Mungkin bisa lah nyanyi sedikit. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa lah? Bahasa Arab ya mungkin ya, gina Arabi. Mungkin bisa lah nyanyi-nyanyi sedikit. Sedikit aja. Iya, sedikit aja. Keren banget sih. Oh, belum ya, belum. Gimana? Langsung aja ya teman-teman, kita suruh nyanyi Mbak Selinya. Silakan Mbak Seli. Ini lagu, mungkin semua orang udah tahu ya lagu Albinada gitu seperti Oh, apa. Albinada. Iya. Oke. Dan lagu ini udah pernah saya nyanyikan di beberapa lomba juga. Oke. Biasanya pakai instrumen, Mbak. Kayaknya memungkinkan gak sih? Ya udah nggak apa-apa ya. Nggak Ini ya. di-spill sedikit aja ya. Iya, di-spill sedikit aja. ليك أنا ملكي ليك تعالى قرب ضمني محتاجة ليك ليك وروحي فيك يا حب عمرنا عمري كله عايش ليك. Masya Allah, tepuk tangannya dong pemirsa semuanya ada di rumah. Oke, keren banget. Suaranya merdu banget ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu anugerah dari Allah yang harus disyukuri ya Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi ke bahasan kita awal tadi tentang organisasi Mbak. Tadi kan Semen bilang kalau organisasi itu kita bisa nambah relasi ya, memperluas networking kita. Terus sebagai wadah untuk refreshing juga kalau misal banyak kejenuhan, tugas dan lain sebagainya. Nah selain itu ada nggak sih hal lain yang didapatkan dari berorganisasi Mbak Seli? Kalau saya pribadi ya mungkin sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya. Mungkin hanya itu yang masih saya dapatkan. Saya juga masih belajar juga di organisasi ini gitu. Banyak ya berarti yang Iya, didapat banyak sebenarnya. banyak sekali. Kadang kan orang tuh banyak mati mana? Kadang kan gini Mbak, orang-orang tuh biasanya kan kuliah pinginnya tuh fokus kuliah aja biar bisa maksimal gitu. Maksudnya biar nilainya bagus, biar bisa fokus, biar nggak bercabang-cabang gitu loh yang diurusi. Nah, dan dari Mbak Sari ini kan aktif banget ya organisasi, banyak yang diikuti, hanya satu organisasi aja, baik itu di tingkat internal kampus maupun yang eksternal kampus kayak itulah tadi. Nah, gimana sih cara bagi waktunya itu loh yang susah kayaknya, antara kuliah jalan, kuliah oke, ikut organisasi oke, gimana tuh? Banyak juga yang mahasiswa yang kayak dia fokus kuliah, jadi dia tuh kuliah terus gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau misal kuliah jalan, organisasi jalan juga lebih bagus gitu ya kalau ambil dua-duanya gitu. Kalau saya organisasi kan mungkin buat selingan aja ya. Kayak kalau Dema kan nggak selalu setiap hari ada acara gitu ya. Terus kalau rapat kan mungkin malam kan, kuliahnya juga kalau di BSA ini nggak setiap hari gitu. Terus masih banyak yang online gitu ya. Oh masih banyak yang online Banyak juga? yang online. Kalau offline-nya itu kadang kayak seminggu masih 2 kali gitu. Jadi kayak saya tuh banyak waktu buat organisasi gitu. Daripada waktu yang ada itu dihabiskan untuk hal-hal yang negatif, lebih baik dialokasikan atau diarahkan kepada hal-hal yang orientasinya positif ya. Iya, Jadi benar. salah satunya ikut organisasi. Keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa kok salah satu gitu kan? Kalau bisa 2 kenapa enggak gitu Nah, ya. kalau bisa 2 kenapa enggak? Nah, keren banget ya, mungkin bisa memotivasi teman-teman semuanya yang ada di rumah. Dan mungkin Mbak Sally ini bisa memberikan pesan untuk teman-teman semuanya yang mungkin sampai saat ini masih takut untuk organisasi, masih ragu untuk ikut organisasi karena takut kuliahnya terbengkalai atau gimana, mungkin teman-teman semuanya. Buat teman-teman semua mungkin lebih berani gitu ya mengambil keputusan. Jangan putus asa, terus semangat. Kalau bisa organisasi ya silahkan organisasi. Organisasi itu
kalau Anda memang benar-benar niatnya berorganisasi, itu nggak bakal pengaruh ke kuliahnya. Jadi kuliah jalan, organisasi juga jalan. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Kalau bisa membagi waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, kalau bisa ya kuliah jalan, organisasi juga jalan gitu. Oh iya, tiba-tiba muncul nih pertanyaan Mbak Sally. Ada nggak sih kadang itu ngerasa capek dan jenuh dengan berbagai macam kegiatan yang sedang dijalani saat ini? Kan banyak tuh organisasi, kuliah. Pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget gitu? Pasti ya Kak ya. Pasti ya. Kan kayak misal satu hari ini full organisasi, jadi kadang saya juga udahlah capek, nggak mau organisasi lagi. Tapi saya ingat niatnya awal kan organisasi buat berproses gitu lah. Berproses itu kan nggak boleh ada capeknya gitu ya, gitu. Jadi dikembalikan ke niatnya ya, niat di awalnya. Kalau memang mau jadi lebih baik, dan organisasi itu salah satu tempat yang dinilai menjadi wadah untuk kita jadi lebih baik. Jadi harus siap dengan apapun itu yang ada ya, meskipun itu rasa capek, jenuh, masalah yang dihadapi. Karena kan kalau kita organisasi, kita berkumpul dengan banyak orang, sering berbeda pendapat pasti ya, dan pasti kan timbul masalah-masalah yang ada. Dari Mbak sendiri pernah nggak sih kalau ikut organisasi terus ada sebuah problem gitu sama teman-teman organisasi? Mungkin kalau sejauh ini belum ya Kak. Belum ya? Iya belum. Jadi masih nyaman-nyaman aja. Iya, masih gitu ya? nyaman-nyaman aja. Gitu. Jadi organisasi itu nggak semenakutkan itu loh guys. Iya nggak? Iya kan? Iya, organisasi juga kan banyak banget ya Mbak ya. Mungkin kan ada kayak hiburan-hiburan kayak seperti LSO tadi. Di LSO kan kita kan di FUAD ya, terutama di FUAD itu kita ada 4 LSO. FUAD musik, sastra jendra, aksara, sama Fajrul Ummah. Fajrul Ummah. Iya, sama Fajrul Ummah. Fajrul Ummah ini lupa ini saya. Iya, Fajrul Ummah itu khusus di Hadroh ya Mbak ya? Iya, di Hadroh. Jadi ikut organisasi pun itu juga kalian nggak boleh asal-asalan ya guys. Jadi harus disesuaikan dengan passion kalian. Kalian mau ke arah mana? Disesuaikan dengan passionnya. Kalau aku ternyata punya bakat nyanyi, jadi aku harus ikut organisasi ini. Dan itu nggak hanya di FUAD aja ya, sebenarnya di kampus juga ada. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya banyak banget organisasi yang bisa diikuti. Organisasi misalnya radio kampus juga ada televisi, satu televisi juga, ada satu voice dan sebagainya tuh banyak banget, baik itu di tingkat fakultas ataupun di tingkat kampus yang bisa diikuti. Iya, kampus benar banget. Keren banget ya teman-teman semuanya, Mbak Sally ini jadi kuliah jalan, organisasi juga jalan. Dan gak terasa banget Mbak Sally, udah 30 menitan kita ngobrol. Padahal seru banget ya Mbak. Udah seru banget ya. Iya. Mungkin di akhir sesi ini mungkin Mbak Sally bisa ngasih semangat atau closing statement yang meyakinkan teman-teman untuk ayo ikut organisasi gitu. Buat teman-teman, organisasi itu gak semenakutkan apa yang kalian pikirkan dan gak sesibuk yang kalian pikirkan. Jadi ayo cobalah kita ikut organisasi. Kan di kampus kan kita dikasih wadah-wadah organisasi yang banyak sekali. Jadi kita harus memanfaatkan organisasi itu sebaik mungkin. Oke, jadi harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke pemirsa semuanya yang ada di rumah, gak terasa banget sudah sekitar 30 menit kita menemani teman-teman semuanya di waktu pagi ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ini saatnya saya Sinta Alima dan juga Sally Ramzatul Inayah pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa terus saksikan Mantul Podcast setiap hari Minggu karena akan ada episode-episode yang menarik lainnya yang akan dibahas. Oke, jangan lupa tetap saksikan Mantul Podcast.